Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai mata kuliah pendidikan multikultural, yaitu tentang sistem mata pencaharian. Ini adalah anggota kelompok 3 yang terdiri atas 6 orang. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu pertama tentang mata pencaharian penduduk di bidang pertanian yang akan dibahas oleh Saudari Nur Hasanah. Materi kedua yaitu pembentukan kompetensi secara efektif yang akan dibahas oleh Saudari Nenden. Yang ketiga yaitu pembentukan kompetensi secara revolusioner yang akan dibahas oleh Saudari Nelly Amalia. Yang keempat adalah masalah dalam mata pencaharian yang akan dibahas oleh Mutia Mishalafil. Yang kelima adalah motivasi kerja yang akan dibahas oleh Muhammad Rayyan Arif Syah. Dan yang terakhir adalah cara mengatasi masalah dalam mata pencaharian yang akan dibahas oleh Muhammad Faris Padilah. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama yang akan dibahas oleh Saudari Nur Hasanah. Mata pencaharian penduduk di bidang pertanian. Indonesia merupakan negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian atau bermata pencaharian sebagai petani. Kegiatan pertanian di Indonesia masih terus bertahan dan berkembang karena didukung oleh dua faktor utama, yaitu faktor fisik atau alam dan faktor sosial. Faktor fisik. Faktor fisik adalah keadaan alam yang berpengaruh terhadap kegiatan pertanian penduduk suatu daerah. Ada dua faktor fisik utama yang mendukung kegiatan pertanian di Indonesia, yaitu iklim dan tanah. Iklim tropis di Indonesia secara langsung akan menentukan kesediaan air yang sangat penting untuk kelangsungan kegiatan pertanian. Yang kedua, jenis tanah. Jenis tanah di Indonesia kebanyakan adalah tanah endapan atau tanah vulkanik yang sangat subur dan cocok untuk kegiatan pertanian. Faktor berikutnya yaitu faktor sosial. Faktor sosial yang berpengaruh terhadap kegiatan pertanian di Indonesia antara lain yang pertama, latar belakang budaya, yang kedua, jumlah dan kepadatan penduduk yang tinggi, dan yang ketiga, penguasaan ilmu dan teknologi. Para petani di Indonesia tidak semua bekerja di sawah atau pertanian basah, tetapi juga di pertanian lahan kering dan di daerah perkebunan. Pertanian lahan basah atau sawah. Pertanian lahan basah di sini yang dimaksud adalah sawah, sebab pertanian ini dilakukan di daerah yang memiliki cadangan air yang cukup banyak. Kemudian pertanian lahan kering. Pertanian lahan kering atau dry farming yaitu pertanian yang tidak banyak membutuhkan air, jadi hanya mengandalkan air hujan saja. Kemudian perkebunan. Perkebunan adalah bentuk pertanian pada area yang sangat luas dengan berbagai jenis tanaman dan perkebunan yang hasilnya untuk komoditas perdagangan. Untuk materi yang kedua akan dibahas oleh Saudari Nenden Meranti Agustin. Definisi dapat diartikan sebagai karakteristik seseorang yang dapat dilihat dari perilaku dan kondisi seseorang yang sedang bekerja, serta panduan bagi setiap perusahaan dalam melaksanakan fungsi pekerjaan yang dapat karyawan. Berdasar memasuki dunia kerja, kompetisi sangat dibutuhkan oleh perusahaan karena dapat mengetahui setiap tipe yang tepat bagi seseorang, sehingga apabila kompetisi seorang karyawan kali ke perusahaan, maka perusahaan mampu membantu mengembangkan karyawannya dengan menjalankan training dalam mengembangkan potensi karyawan pada masa training atau pelatihan. Karyawan dapat membentuk kompetensinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan dalam melakukan tugas karyawan dapat menentukan baik atau tidaknya karyawan dalam melakukan tugas yang diberikan. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan karyawan dalam melakukan tugas serta tanggung jawab yang telah diberikan oleh perusahaan kepada karyawan yang lain. Yang ketiga, sikap. Sikap atau pola tingkah laku seorang karyawan telah diatur oleh perusahaan agar dapat bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Untuk materi yang ketiga akan dibahas oleh Nelly Amalia. Pembentukan kompetensi secara revolusioner. Dampak era revolusi industri yang menghadirkan pekerja baru tentu akan membutuhkan kompetensi baru juga. Berikut beberapa pembentukan kompetensi secara revolusioner. 1. Skill kreativitas, di mana dunia kerja akan
mengutamakan tenaga kerja dengan kemampuan kreativitas yang tinggi sebagai bekal dalam menghadapi perubahan dan perkembangan iptek yang berpotensi besar terjadi dengan pekerjaan. 2. Skill literasi digital. Digitalisasi atau transformasi digital merupakan proses perubahan yang semula kegiatan pekerjaan manusia dikerjakan secara manual, kemudian berubah secara digital. Perubahan tersebut tentunya akan menggantikan teknologi lama dengan teknologi baru. Dengan demikian, yang berpengaruh dengan keterampilan baru juga. Skill kolaborasi virtual. Akhirnya teknologi digital berbasis cyber dalam proses produksi dunia industri berpotensi menambah efisiensi dan efektivitas dalam berkolaborasi. Efisiensi yang didapat pekerja tidak perlu berpindah tempat untuk melakukan kolaborasi, sedangkan efektivitasnya terletak pada ketepatan dan cakupan yang luas untuk memberikan fasilitas pekerja dalam berkolaborasi. 4. Skill komunikasi. Kejelasan atau ketepatan seseorang dalam berkomunikasi menjadi kemampuan penting untuk diterapkan ketika sedang bekerja. Budaya komunikasi yang baik sangat penting dibiasakan untuk menambah kelancaran pekerjaan. Untuk materi yang keempat akan dibahas oleh Mutia Mishalafil. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai masalah dalam mata pencaharian. Dalam mencari mata pencaharian, berbagai jenis masalah yang perlu dihadapi dalam hal ini yaitu ada 2 macam. Yang pertama yaitu jenis masalah individu dan yang kedua yaitu jenis masalah kelompok. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tadi jenis masalah yang berhubungan dengan individu. Nah, dalam masalah individu yang mencari mata pencaharian biasanya yaitu karena faktor individu tersebut yang kurang memahami perubahan zaman atau kurangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari faktor individu yang telah disebutkan tadi bahwa si individu tersebut ini kurang siap dalam menghadapi sebuah perubahan zaman. Karena tidak siap dalam menghadapi perubahan zaman, maka si individu tersebut ini menjadi kurang bisa diterima dalam lapangan pekerjaan karena tidak terampil. Itu mengenai jenis masalah yang berhubungan dengan individu. Kedua, masalah mata pencaharian yaitu berhubungan dengan kelompok. Dalam masalah kelompok yang sedang mencari mata pencaharian ini bisa digambarkan misalnya ada suatu kelompok yang tidak menerima kelompok ras kulit hitam untuk masuk dalam perusahaannya dan mengucilkan kelompok tersebut sehingga terjadi disintegrasi sosial. Selain itu, bisa juga karena faktor ekonomi yang membuat kelompok tersebut atau masyarakat kurang memiliki keterampilan. Karena masyarakat yang memiliki ekonomi rendah akan tidak mementingkan dalam hal pendidikan. Oleh karena itu, sangat banyak sekali masyarakat yang bodoh karena tidak terselamatkan oleh pendidikan. Untuk materi yang kelima akan dibahas oleh Muhammad Rayyan Arif Syah. Di kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang motivasi kerja dalam mata pencaharian. Mencari nafkah itu umumnya wajib ya untuk semua orang, tanpa terkecuali, karena manusia itu memikul tanggung jawab terhadap dirinya sendiri ataupun juga terhadap orang lain. Seperti dirinya sendiri yang membutuhkan kebutuhan yang harus dipenuhi, dan juga mungkin istri dan anak-anaknya atau orang-orang kerabat-kerabat yang diamanahkan kepada dirinya untuk dinafkahi. Itu sejalan dengan hadis Rasul SAW, kewajiban bagi kalian para suami untuk memberi makan atau nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf kepada istri atau anak-anak kalian. Maka dari itu ini adalah sebuah beban, atau dalam sudut pandang yang lain, dalam persepsi yang lain, ini adalah sebuah motivasi kita untuk mencari mata pencaharian itu, untuk berjuang, bekerja demi menafkahi, demi bertanggung jawab untuk diri kita sendiri dan juga terhadap orang lain. Kemudian kemudian yang selanjutnya adalah motivasi untuk menjadi orang yang bermanfaat. Karena bagaimana kita bisa menjadi orang bermanfaat? Salah satunya adalah dengan kita menjadi orang yang sukses,
Bagaimana menjadi orang sukses? Yaitu kita harus bisa bekerja, harus semangat mencari rizki, harus kerja keras, kerja cerdas. Yang mana jika kita bisa sukses, kita bisa memberikan, bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memang tidak bisa memenuhi kebutuhan diri mereka sendiri dengan apa yang kita punya, sehingga kita bisa bermanfaat untuk sekitar kita karena kita sukses. Ini adalah dua motivasi untuk kita semangat mencari rezeki atau mata pencaharian. Untuk materi yang terakhir akan dibahas oleh Muhammad Faris Fadilah. Cara mengatasi masalah mata pencaharian yang bisa dilakukannya antara lain: yang pertama, menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga bisa mengurangi pengangguran. Karena pengangguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di Indonesia. Yang kedua, memberikan subsidi pada kebutuhan pokok manusia sehingga setiap masyarakat bisa menikmati makanan yang berkualitas. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya angka kesehatan masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menghapus korupsi. Sebab korupsi adalah salah satu penyebab layanan masyarakat yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan korupsi adalah suatu hal yang tidak boleh dilakukan atau perilaku yang buruk yang memang harus dijauhi. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga masyarakat sebagaimana mestinya. Yang keempat, menggalakkan program zakat di Indonesia. Islam adalah mayoritas, dan dalam Islam, ajaran zakat dikenalkan sebagai media untuk menumbuhkan pemerataan kesejahteraan di antara masyarakat dan mengurangi kesenjangan kaya dan miskin. Potensi zakat di Indonesia ditenggarai mencapai angka 1 triliun setiap tahunnya, dan jika bisa dikelola dengan baik akan menjadi potensi besar bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Yang kelima adalah strategi pemberdayaan, misalnya program pelatihan, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja. Demikian presentasi dari kelompok 3 mengenai sistem mata pencaharian. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.